Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai standar antropometri anak menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia. Standar antropometri anak adalah kumpulan data tentang ukuran, proporsi, komposisi tubuh sebagai rujukan untuk menilai status gizi dan tren pertumbuhan anak. Anak adalah anak dengan usia 0 bulan sampai 18 tahun. Standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang per tinggi badan yang terdiri dari 4: berat badan menurut umur, panjang atau tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang atau tinggi badan, IMT menurut umur. Standar antropometri anak wajib digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, dan para pemangku kepentingan terkait penilaian status gizi anak dan tren pertumbuhan anak. Penilaian status gizi anak yang dimaksudkan dalam pasal 3 huruf A dilakukan untuk membandingkan hasil pengukuran berat badan, panjang atau tinggi badan dengan standar antropometri anak yang digunakan. Indeks berat badan menurut umur, berat badan per umur anak usia 0 sampai 60 bulan. Panjang badan atau tinggi badan menurut umur, panjang badan per umur atau tinggi badan per umur untuk anak 0 sampai 60 bulan. Indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan untuk usia 0 sampai dengan 60 bulan. Indeks massa tubuh menurut umur IMT per umur untuk anak 0 sampai dengan 60 bulan. Indeks massa tubuh menurut umur IMT per umur untuk anak usia lebih dari 5 tahun sampai 18 tahun. Kemudian indeks berat badan umur, berat badan per umur. Pada usia 0 sampai dengan 60 bulan sebaiknya dimaksudkan pada ayat 1 huruf A digunakan untuk menentukan kategori berat badan sangat kurang, berat badan kurang, berat badan normal, risiko berat badan lebih. Indeks panjang badan atau tinggi badan berumur 0 sampai 60 bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B digunakan untuk menentukan kategori sangat pendek, pendek, normal, dan tinggi. Indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan, usia 0 sampai dengan 60 bulan untuk menentukan gizi buruk, gizi kurang, gizi baik. Berisiko gizi lebih, obesitas. Kemudian indeks massa tubuh menurut umur usia 0 sampai 60 bulan sebagai yang dimaksud pada ayat digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, obesitas. Indeks massa tubuh menurut umur usia 5 tahun sampai 18 tahun digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, obesitas. Penilaian status gizi anak sebagaimana dimaksud dilakukan di fasilitas kesehatan. Hasil penilaian status gizi anak ini ditemukan permasalahan gizi anak wajib dilakukan tata laksana sesuai kebutuhan.
Standar pengukuran antropometri anak di Indonesia mengacu pada WHO Child Growth Standard untuk usia 0 sampai 5 tahun dan the WHO Reference 2007 untuk 5 sampai 18 tahun. Standar tersebut memperlihatkan bagaimana pertumbuhan anak yang dapat dicapai apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di negara manapun akan tumbuh sama bila gizi, kesehatan, dan pola asuhnya yang benar dan terpenuhi. Melalui berbagai telaah diskusi pakar, Indonesia memutuskan untuk mengadopsi standar ini menjadi standar resmi. Berat badan menurut umur seharusnya diklasifikasikan sebagai berat badan kurang atau sangat kurang. Berat badan menurut panjang per tinggi badan seharusnya diklasifikasikan sebagai gizi kurang atau gizi buruk. Sebagai mengacu pada tata laksana moderate acute malnutrition dan tata laksana severe acute malnutrition yang diterbitkan oleh WHO. Saat ini istilah wasted atau severe wasted dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara kurang tepat sebagai kurus atau sangat kurus. Oleh karena itu, kategori penentuan status gizi perlu dikembalikan pada istilah yang tepat guna kepentingan tata laksana yang lebih spesifik, yaitu gizi kurang untuk wasted dan gizi buruk untuk severe wasted. Demikian pula untuk kategori gemuk, indeks berat badan menurut panjang badan per tinggi badan di atas Z-score plus 2 standar deviasi overweight. Untuk gizi lebih. Kemudian ada obesitas. Kemudian anak yang berat badan kurang belum tentu mengalami gizi kurang atau gizi buruk jika mengalami pendek atau stunted atau sangat pendek. Penilaian status gizi anak menurut WHO Child Growth Standard. Indeks standar antropometri anak ada 4. Indeks berat badan menurut umur, berat badan per umur. Kemudian panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Indeks berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Indeks massa tubuh menurut umur. Kategori dan ambang batas status gizi. Berat badan menurut umur untuk usia 0 sampai 60 bulan. Berat badan sangat kurang minus 3 standar deviasi. Lebih kurang, berat badan kurang minus 3 standar deviasi. Lebih kurang 2 minus 2 standar deviasi. Berat badan normal minus 2 standar deviasi sampai dengan plus 1 standar deviasi. Untuk resiko berat badan lebih plus 1 standar deviasi. Kemudian panjang badan atau tinggi badan per umur, panjang badan per umur atau tinggi badan per umur, sangat pendek, pendek, normal, dan tinggi. Berat badan menurut panjang atau tinggi badan, gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan berisiko overweight, obes. Kemudian indeks tubuh menurut IMT per umur. Gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, obesitas. Tabel standar antropometri penilaian status gizi anak. Ini contohnya untuk umur 1 tahun
berat badannya itu normalnya itu sekitar 9,6 mediannya. Kemudian misalnya 4 tahun ini grafik pertumbuhan anak 0 sampai 60 bulan, grafik berat badan menurut umur untuk anak laki-laki 0 sampai 24 bulan menurut Z-score. Ini yang hijau ini yang normal. Berat badan per umur untuk 24 bulan sampai 60 bulan. Ini panjang badan menurut umur untuk anak laki-laki 0 sampai 24 bulan. Tinggi badan menurut umur untuk anak laki-laki 24 sampai 60 bulan. Ini yang warna hijau yang normal. Berat badan menurut panjang badan untuk anak laki-laki 0 sampai 24 bulan. Berat badan menurut tinggi badan anak laki-laki 24 sampai 60 bulan. Indeks massa tubuh menurut umur anak laki-laki 0 sampai 24 bulan. Indeks massa tubuh menurut umur anak laki-laki 24 sampai 60 bulan. Berat badan menurut umur untuk anak perempuan 0 sampai 24 bulan. Berat badan menurut umur untuk anak 24 sampai 60 bulan. Panjang badan menurut umur untuk anak 0 sampai 24 bulan. Tinggi badan menurut umur anak perempuan 24 sampai 60 bulan. Berat badan menurut panjang badan anak perempuan 0 sampai 24 bulan. Berat badan menurut tinggi badan anak perempuan 24 sampai 60 bulan. Indeks massa tubuh menurut anak perempuan 0 sampai 24 bulan. Indeks massa tubuh menurut anak perempuan 24 sampai 60 bulan. Indeks massa tubuh menurut anak laki-laki 5 sampai 18 tahun. Indeks massa tubuh menurut anak perempuan 5 sampai 18 tahun. IMT. Kemudian penilaian tren pertumbuhan anak. Tumbuh normal adalah pertumbuhan yang sesuai grafik pertumbuhan. Dengan membandingkan pertambahan berat badan dengan standar kenaikan berat badan. Kemudian membandingkan pertambahan panjang badan atau tinggi badan dengan standar penambahan panjang badan atau tinggi badan. Kemudian menilai kenaikan IMT, indeks massa tubuh menurut IMT per umur. Deteksi dini dan tata laksana. Dalam pencegahan masalah gizi pada anak harus dilakukan deteksi dini di masyarakat melalui upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat, antara lain di posyandu, puskesmas, dan institusi pendidikan. Berat badan per umur. Jika berat badannya naik, kembali ke posyandu. Jika tidak naik, konfirmasi ke petugas kesehatan yang berkompeten. Penutup, standar antropometri anak digunakan untuk menetapkan acuan dalam penilaian status gizi dan tren pertumbuhan anak Indonesia sebagai rujukan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko gagal tumbuh tanpa menunggu sampai anak menderita masalah gizi, sebagai dasar untuk mendukung kebijakan kesehatan, dukungan politik,
publik terkait dengan pencegahan gangguan pertumbuhan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.